yang diakibatkan dari barang-barang bukti yang hilang itu terhadap fisik dari kakak Mariance. Tang, palu, apalagi rotan, dan apa itu yang hilang itu mengakibatkan apa dalam fisik Kak Mariance itu? Saya bilang saya ini orang gila dan saya yang buat saya punya badan ini sakit, saya buat saya punya diri ini sakit sendiri. Dan dari kementerian mereka akan buktikan karena di belakang rakyat ada negara. Maka itu saya bilang, iya, saya tidak pernah menyerah dan saya tidak pernah takut dengan apapun yang saya harus hadapi. Itu semua saya selalu tanggung jawab dan saya akan berani bicara. Apapun yang harus kita lakukan, saya selalu bicara. Ikut dari saya juga minta terima kasih banyak karena kemarin kami sudah jalan dan saya juga tidak terpikir untuk mau pamit atau mau kasih tahu ke siapa karena saya dengan kaget saya bilang, oh ini mungkin dia punya saat, tentu saya harus terlebih lagi terikut dan saya minta terima kasih dan juga saya minta maaf sebelumnya kalau pergi dengan diam-diam, tapi itu hasilnya dulu tidak sia-sia. Yang saya sampaikan dan saya juga minta terima kasih. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin term pertama 3 orang penan. Baik, terima kasih shalom semua. Selamat berjumpa Mama Mariance, kakak pendeta Emi. Saya ada bertanya beberapa hal. Pertama, saya minta mungkin penegasan dari kakak Mariance atau ibu pendeta Emi, peran yang dilakukan oleh PT Malina dalam kasus ini, perannya itu seperti apa, dan kemudian harapannya untuk Polda bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin lebih ke arah rasa kakak Mariance. Bagaimana kakak Mariance ini melihat waktu pertama kali 2 terdakwa itu ya adalah mantan majikan dan temannya itu, waktu masuk kakak Mariance melihat pertama itu apa yang ada di rasa kakak Mariance? Itu yang kedua. Yang ketiga, minta maaf artinya sehingga bisa jelas apa yang diakibatkan dari barang-barang bukti yang hilang itu terhadap fisik dari kakak Mariance. Tang, palu, apalagi rotan, dan apa itu yang hilang itu mengakibatkan apa dalam fisik Kak Mariance itu. Kemudian yang keempat, harapan kakak Mariance sendiri terhadap 2 proses persidangan yang akan berlangsung ya. Ini baru pertama, yang 2. Sementara itu tuh. Kemarin yang saya lihat majikan saya masuk, mereka 2 orang semua. Saya lihat tuh sakit hati dan macam saya bilang seandainya orang lain yang suruh saya kasihan kepada orang itu, saya tidak mau karena sangat sakit dan bukti-bukti juga kasih gila. Dan itu yang saya sakit hati juga. Ninggalin CCTV itu. Dua mulai pecah itu ada di rumah majikan. Tapi kenapa saya dipulangkan di Indonesia? CCTV itu dia pulangkan, dia rusaknya. Tapi dengan pikiran lain lagi saya bilang CCTV itu
Kalau kemarin saya di sidang di Malaysia yang pertama kali itu saya dinyatakan bersalah, saya kali CCTV itu tidak rusak. Tidak rusak, 100% tidak rusak. Dan saya 100% juga tidak pernah dipulangkan ke Indonesia. Kalau saya dinyatakan bersalah. Itu yang saya marah. Dan saya sakit hati. Dan itu kemarin saya lihat lagi. Dan dia kemarin yang sidang kedua tanggal 30 bulan Maret. Oh, yang bulan Maret tanggal 24 saya dituduh sebagai orang gila. Itu yang saya tidak terima taksiku. Saya dituduh, saya bilang saya ini orang gila dan saya yang buat saya punya badan ini sakit, saya yang buat saya punya diri ini sakit sendiri. Itu yang saya tidak terima baik dan saya komentar. Saya lihat saya punya majikan itu, saya punya hati itu selalu saya macam mau berteriak, tapi saya punya hati tidak tenang. Tidak tenang terus saya omong terus. Kalau sekian bilang saya orang gila, kenapa kamu tampung saya di kamu punya rumah? Terus, kenapa saya disuruh jaga nenek selama 8 bulan kalau saya orang gila? Dan kalau saya orang gila, kenapa saya kerja tetap dengan tepat waktu dan saya selalu diam, tidak meribut, tidak bicara apa-apa? Itu yang bilang saya orang gila. Terus, calon begitu, kalau saya bilang saya orang gila, dari kapan kamu bawa saya ke rumah sakit jiwa? Karena kamu bawa saya ke rumah sakit jiwa. Itu yang saya minta bukti. Saya mau minta bukti. Itu dalam hati saya. Saya marah sekali. Saya bilang, tidak ada orang gila yang mau menjaga nenek dia umur 90 tahun. Tidak ada orang gila yang jaga nenek tua begitu. Tidak ada. Saya yakin sekali. Terus yang selama 8 bulan itu orang gila yang nak jaga nenek, yang tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, harus orang gila itu harus gendong. Nenek itu kan dia jalan, kita harus gendong. Saya harus gendong, kasih jalan, kasih makan, kasih tidur, kasih bangun, kasih makan, kasih mandi. Itu namanya orang gila. Terus saya buat saya punya diri ini sebagai ini sampai saya cacat begini. Itu yang namanya orang gila. Terus saya kerja di dalam rumah itu 8 bulan itu sesuai dengan jadwal yang ada. Tetap tepat jam. Setengah jam saya kerja ini, setengah jam saya kerja ini, 1 jam saya kerja ini. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Sampai dari jam 5 pagi ada dibuat. Jadwal itu jam 5 pagi sampai jam 10. Tapi saya ikut dengan majikan pemerintah dari jam 5 pagi sampai jam 4 pagi. Saya kerja. Itu yang bilang saya orang gila. Terus di jadwal itu batasnya jam 10 malam. Terus saya sendiri kerja yang sampai jam 4 pagi kah di rumah majikan. Itu majikan yang suruh saya. Terus kalau saya gila, saya tidak baik. Kenapa dari Kupang itu tidak bisa batal untuk saya merantau ke Malaysia? Dan di Kupang itu juga pasti ada tes kesehatan. Kalau orang yang tidak waras tidak boleh pergi. Kenapa saya diizinkan untuk pergi? Terus masuk penampungan di Malaysia lagi, pasti tes kesehatan. Kenapa saya bilang, saya tidak kasih tahu bilang saya orang gila dan saya harus pulang. Harus saja terus kasih masuk saya di majikan. Terus sebentar mereka bilang saya ini orang gila. Tambah dari mana itu? Itu yang saya sakit hati di situ. Dan kalau orang gila yang jaga nenek yang begitu tua, majikan tiap hari tidak ada, pasti datang nenek sudah mati. Dan orang gila itu dia hanya duduk, dia tidak pernah diam di tempat. Di dalam rumah hancur, apalagi dikurung. Tidak pernah keluar. Dia
Terus apa yang pulangan? Itu yang saya tidak habis pikir di sini. Saya hanya habis itu saya emosi, saya macam saya baca dengan berita itu, saya baca, saya ingat, saya lihat itu kata-kata yang dituliskan Afuning, macam saya mematian di dalam kemarin. Saya bilang hanya Tuhan yang tahu. Saya orang hidup terus. Waktu itu yang saya di sana, majikan bilang dia bosan dengan saya, dan dia sudah tidak suka lagi dengan saya, dia tidak mau lagi lihat saya punya rumah, dia tidak suka lagi lihat saya punya muka di dalam bumi. Terus dia kenapa tidak kasih pulang? Habis itu baru dia bilang saya orang gila. Dapat dari mana itu? Selalu dia omong, saya sudah bosan dengan kamu, tidak suka lihat kamu muka. Terus kenapa tidak kasih pulang? Selalu saja kurung saya. Selalu saja kurung saya di dalam bumi. Bam seperti itu. Itu yang saya tidak pilih maksimum. Tapi saya bilang tidak apa-apa, karena mungkin yang dikatakan gitu, kemarin saya tidak ada di persidangan itu. Itu yang saya pikirkan. Tapi beralih saya ada, itu tidak mungkin bahasa itu keluar. Karena majikan dia tunda selama 5 tahun untuk dia kasih bukti, dia bukti di pengadilan itu. Selama 5 tahun saya dengan JBC turun lagi ke Malaysia. Bukti majikan tidak ada sama sekali. Tidak, sampai saya turun langsung ke Malaysia. Turun langsung di tempat kerja saya itu. Majikan tidak ada. Dan kalau itu, yang saya tidak dibawa oleh BBC untuk ke sana, sampai kalau luar sana berarti tidak ada. Majikan pun tidak ada bukti, tapi semuanya selesai. Karena itu majikan dia kuat, karena waktu saya dengan BBC pergi itu, dia tidak ada bukti. Tapi yang waktu 2015 itu saya sudah pulang ke Indonesia, di Kupang. Dia itu yang setelah itu baru disidang di sana, di majikan itu disidang di sana. Dan dia kuat bahwa saya sudah pulang. Saya ini orang miskin. Saya pulang, mana mungkin saya punya uang untuk saya kembali cari dia lagi. Maka itu dia kuat di situ, dia ambil alasan untuk minta waktu 5 tahun kumpul bukti. Bukti saja di CCTV saja dia kasih rusak. Terus dia mau ambil bukti dari mana? Bukti yang jelas itu di CCTV serta saya itu 24 jam. Kenapa saya pulang ke Indonesia CCTV itu dia langsung rusak? Saya masih ada di dalam rumah, CCTV tidak rusak. Tidak pernah rusak. Dia tidak begini, tempat kerja saja dia bilang begini. Mary, kamu ada di dalam situ, saya ada lihat kamu di sini. Itu CCTV rusak di situ. Tidak pernah. Sampai saya pulang ke Indonesia, di CCTV itu dia langsung rusak. Dia tidak bantu lagi saya lagi. Maka itu dia kuat di situ karena saya pulang. Saya ini benar-benar orang miskin dan saya pulang, saya tidak punya uang. Pastikan dengan keadaan saat itu pasti saya mati. Dan tidak ada apa lagi. Yang kuat dengan alasan itu, tiba-tiba saya muncul. Orang mati tidak mungkin berdiri di depan untuk omong dengan orang hidup. Dengan antero seperti ini. Tidak mungkin. Kecuali orang hidup dengan orang hidup. Saya bilang dia mau alasan bagaimanapun saya hidup saya mati. Itu saya akan buktikan. Saya akan buktikan semua itu. Saya tidak pernah bersalah. Saya tidak pernah. Sehidup saya mati saya tidak pernah bersalah. Mungkin itu yang saya.